Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa malana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratul afadil, hadratul mukarramin, segenap takmir DKM Masjid Al-Madani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadiratnya atas limpahan nikmat serta karunia-Nya, kita dihimpun dalam majelis pada kesempatan subuh hari ini dalam sebaik-baik waktu, dalam sebaik-baik tempat. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menjadi penggugur dosa-dosa, peninggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim. Huwa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ke dalam hatinya, dan disebut-sebut namanya dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penyempurna nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang-orang beriman di dalam syurganya adalah kebersamaannya dengan orang-orang yang dicintainya. Senikmat-nikmatnya syurga dengan segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada para ahlinya, akan terasa kurang jika kemudian ahli syurga ini merasa tidak bersama dengan orang-orang yang disayanginya. Sehingga di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pasangan suami istri yang beriman, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan pasangan kalian, suami kalian, istrinya kalian, digembirakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam membicarakan goalsnya orang beriman, maka mereka akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala jannatu adni yadkhulunaha ma'a man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang akan mereka masuki bersama orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang saleh, dari bapak-bapak mereka dan ibu mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dan dari anak keturunan mereka. Masuk surganya sekeluarga, masuk surganya bersama-sama. Demikian pula dalam ikatan keluarga besar, maka Allah Subhanahu wa taala
juga menyampaikan alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman lalu anak keturunan mereka mengikuti mereka di dalam keimanan tersebut, maka akan kami himpunkan mereka beserta seluruh garis keturunannya, yakni ke atas maupun ke bawah. Karena kata dzurriyah itu bisa berarti garis keturunan ke bawah, tetapi juga bisa berarti silsilah ke atas. Dalam surat Yasin Allah mengatakan anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Kami telah mengangkut dzurriyyah mereka, yakni bapak-bapak mereka terdahulu beserta golongannya pada zamannya masing-masing di dalam, kata Allah, diangkut di dalam bahtera-bahtera yang berlayar di lautan. Atau dalam tafsir, yakni di atas kapal yang dibuat oleh Nabiullah Nuh alaihi salam, diangkut nenek moyangnya itu, bapak-bapaknya itu, untuk menyelamatkan mereka dari banjir besar yang terjadi di bumi dan menenggelamkan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dzurriyyah wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman, yang pertama berarti anak keturunannya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, dzurriyyah yang kedua di sini beserta seluruh garis keturunannya, ke atas, ke bapak. Kita itu punya sepasang bapak dan ibu. Ke kakek, kita itu punya 4 kakek nenek. Ke kakek buyut, kita itu punya 8 kakek buyut dan nenek buyut, dan seterusnya ke atas, yang selalu berkelipatan 2. Nah, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kebersamaan di dunia bisa menghantarkan kebersamaan kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dan Imam Abu Dawud radhiyallahu anhum ajma'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang hamba Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tentu dia merasakan semua kenikmatan yang ada dalam surga itu, tetapi dia termenung kemudian menyampaikan kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, "Ya Allah, di manakah bapak ibu saya? Di manakah istri saya? Di manakah anak-anak keturunan saya?" Maka dijawab pada saat itu, sedangkan Allah adalah Zat yang Maha Tahu, jawabannya, sesungguhnya orang-orang yang engkau sebutkan itu amal-amal solehnya dulu di dunia tidak bisa menyamai amal-amal soleh yang telah engkau lakukan, sehingga tentu saja kedudukannya di dalam surga tidak sama dengan kedudukan yang telah engkau capai. Jadi di sini diberikan keterangan orang yang dikisahkan dibandingkan dengan keluarganya, dia adalah orang yang amal solehnya lebih banyak, sehingga dikatakan kepadanya, anggota keluargamu yang lain yang telah kamu sebutkan amal-amalnya tidak mencapai derajat amal-amalmu, maka kedudukannya di dalam surga tidak bisa mencapai derajat yang telah engkau raih. Maka orang ini kemudian berkata kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, dan Allah Maha Tahu, kata orang ini, "Ya Allah, sesungguhnya dulu di dunia ketika aku beramal saleh,
maka aku tidak pernah meniatkan amal soleh itu hanya untuk diriku sendiri. Akan tetapi aku telah meniatkan amal solehku untuk bapak dan ibuku, untuk istriku, dan untuk anak-anakku. Jadi dalam niat itu kami berserikat, ya Allah, bukan hanya saya niatkan untuk diri saya, tetapi saya niatkan untuk diri saya dan seluruh keluarga yang saya cintai. Maka Rabb kita Jalla Jalaluhu kemudian berfirman, memerintahkan himpunkanlah orang-orang yang telah dia sebutkan menjadi bagian dari niatnya dalam beramal soleh di dunia, himpunkanlah mereka bersama dengan dia di dalam surga ini. Maka keterangan ini dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya garis keturunan yang sambung sinambung dalam keimanan, maka Allah kelak akan menghimpunkan mereka di dalam kehidupan surganya itu di tingkatan surga tertinggi yang diraih oleh garis keturunan tersebut. Ini adalah bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Maka nikmat itu sempurna jika kita disertai oleh orang-orang yang kita sayangi kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu bahkan sudah kita rasakan dalam kehidupan dunia, di mana menikmati anugerah-anugerah Allah tidak sempurna tanpa kehadiran orang-orang yang kita sayangi. Apalagi nanti dalam kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kehadiran mereka yang kita sayang, kita cintai akan menjadi penyempurna dari semua kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Tetapi sebagai orang beriman, kita tahu tugas kita bukan hanya masuk surga bersama-sama. Ayatnya justru memerintahkan kita untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, naron, dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Alaiha, padanya, malaikatun, terdapat malaikat-malaikat, ghiladun shidad, yang keras lagi bengis, yang keras lagi kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah malaikat itu mendurhakai Allah dalam apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa para malaikat itu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini yang kemudian menjadi tugas yang berat bagi setiap mukhatab di sini, yakni orang-orang beriman, bahwa tugasnya bukan adkhilu anfusakum wa ahlikum jannah, masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga, melainkan ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Mana yang lebih berat, Pak? Memasukkan ke dalam surga atau menjaga dari api neraka? Menjaga dari api neraka. Karena masuk surga itu skenarionya 3. 1, ada masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang demikian. Masuk surga tanpa hisab itu karena saking besarnya kebaikan seorang hamba, maka tidak perlu diaudit. Saking besarnya kebaikan yang dibawa oleh seorang hamba sebagai bekal menghadapnya Rabbnya Jalla Jalaluh, maka dia tidak perlu lagi diaudit, tidak perlu lagi dihisab, tidak lagi perlu diperhitungkan amalnya. Maka dia langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk yang demikian. Yang kedua adalah masuk surga dengan hisab. Tetapi ketika dihisab, maka amal-amal solehnya lebih banyak daripada salahnya. Pahala-pahalanya lebih berat daripada dosa-dosanya. Maka orang yang dihisab yang demikian itu, dia pun memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Skenario ketiga, masuk surga itu ketika dihisab, dia orang beriman, tetapi dalam keimanannya ada permasalahan. Di antaranya amal-amal solehnya kalah banyak dengan keburukan-keburukannya. Pahala-pahalanya kalah berat dengan dosa-dosanya. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang demikian ini tidak bisa langsung masuk ke surga Allah, tetapi harus membersihkan dirinya terlebih dahulu dengan cara dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Setelah cukup untuk membersihkan dirinya dari kotoran dan noda-noda dosa, maka baru sudah itu dia diangkat naik menuju ke surga. Artinya skenario masuk surga ketiga ini ada unsur mampir api neraka. Nah, kalau Allah mengatakan adkhilu anfusakum wa ahlikum jannah, masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga, maka itu lebih ringan karena ada 3 skenario tadi. Sedangkan ketika kita diberi amanat oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka yang dimaksud adalah yang pertama dan yang kedua saja. Masuk surga tanpa hisab atau masuk surga kalaupun dengan hisab, maka harus dipastikan amal solehnya lebih banyak daripada keburukannya dan pahala-pahalanya lebih berat daripada dosa-dosanya. Itulah kenapa kita di dalam berdoa, salah satunya adalah doa yang disebut doa sapu jagat. Endingnya itu bukan wa adkhilnal jannah, tapi wa qina adzabannar. Jagalah kami dari api neraka. Karena jagalah kami dari api neraka itu lebih aman daripada masukkan kami ke dalam surga. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu artinya masukkanlah dirimu dan keluargamu ke dalam surga dengan cara tanpa hisab, atau kalaupun dihisab, pastikan amal solehnya lebih banyak daripada keburukannya, pastikan pahalanya lebih berat daripada dosa-dosanya. Ini yang menjadi amanat dari Allah. Jadi kita itu diamanati bukan hanya untuk masuk surga, tapi untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Masya Allah, tabarak rahman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pundak kita tersemat kewajiban yang penting untuk selalu kita indahkan, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan waquduhan nasu wal hijarah,
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, di situ tersirat satu peringatan yang sangat keras kepada kita sebagai manusia bahwa semua kita berpotensi untuk menjadi bahan bakar api neraka. Semua kita berpotensi untuk menjadi yang dinyalakan darinya api di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa quduhan nasu wal hijar. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Padanya ada malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Tentu ini adalah sifat-sifat khusus malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan sebagai para penjaga neraka. Ada istilah malaikatuz zabaniyah. Seperti dalam firman Allah, sanad'uz zabaniyah. Yaitu malaikat-malaikat yang bertugas menjadi penjaga neraka dan pemberi siksaan kepada orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Dan sifat para malaikat ini adalah ketaatan. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah mereka mendurhakai Allah dalam apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah tersebut. Maka dulu para ulama memberikan definisi as-sabru dhahrul aqli alal hawa. Yang namanya sabar itu kemenangan akal di atas hawa nafsu. Definisi sabar. Jadi definisi sabar itu kemenangan akal atas hawa nafsu. Hawa nafsunya menginginkan kesenangan-kesenangan dunia, harta yang banyak. Akalnya mengatakan kepadanya korupsi itu sesuatu yang batil. Mengambil hak orang lain itu sesuatu yang zalim. Ya, mengambil apa-apa yang bukan haknya itu sesuatu yang mungkar. Maka ketika akalnya menang atas hawa nafsunya, itulah dia memiliki kesabaran. Dzu haddin adzim. Yang namanya tawaran untuk kemaksiatan ini dan itu sangat banyak. Tetapi ketika dia kemudian memikirkan kemaksiatan itu sumber kehinaan, kemaksiatan itu menjatuhkan dirinya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan itu mewariskan kehinaan dalam kehidupan bermasyarakat, maka ketika akal menang melawan hawa nafsu itu disebut sebagai sabar. Maka dengan demikian malaikat itu tidak bisa memiliki sifat sabar. Kenapa? Karena dia tidak memiliki hawa nafsu. Sehingga malaikat itu tidak bisa mengamalkan amalan yang paling istimewa dari manusia, yaitu amalan sabar. Karena sabar definisinya kemenangan akal atas hawa nafsu. Nah, kalau tidak punya hawa nafsu, tentu akalnya pasti tidak punya lawan. Kalau tidak punya lawan, tidak bisa disebut menang. Maka dengan demikian ta'rif ini menjadikan malaikat karena tidak memiliki hawa nafsu, dia taat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak disebut sebagai yang bisa memiliki kesabaran. Oleh karena itu, nilai kesabaran itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya tanpa batas itu adalah orang yang sabar. Pahalanya tanpa batas. Jadi ketika akal mengalahkan hawa nafsu, maka pahalanya tidak
terbatas. Sehingga ketika ahli sabar memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat sambutan khusus dari malaikat. Sebagian mufasir sampai mengatakan malaikat itu kagum kepada manusia yang sabar. Sehingga para malaikat itu ketika para ahli sabar masuk ke surga, mereka semuanya menyampaikan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian karena kalian telah bersabar dalam kehidupan di dunia. Ahli ibadah dalam bentuk yang lain itu tidak mendapatkan sambutan khusus semacam ini. Salamun alaikum bima sholaitum. Salam sejahtera atas kalian karena kalian sudah sholat. Tidak ada. Salamun alaikum bima sumtum. Salam sejahtera atas kalian karena kalian telah puasa. Tidak ada juga. Salamun alaikum bima anfaqtum. Salam sejahtera atas kalian karena kalian telah berinfak. Itu tidak ada sambutan-sambutan khusus semacam itu. Yang ada adalah salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian karena kalian telah melakukan kesabaran dalam kehidupan di dunia. Jadi sabar ini saking istimewanya, dicintai Allah, dibersamai oleh Allah, ya, dan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Dia juga mendapatkan sambutan khusus dan takjubnya malaikat kepada orang yang sabar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka sifat malaikat itu af'alnya adalah dia tidak pernah mendurhakai Allah dalam apa yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apapun yang ditugaskan kepada mereka. Nah, dalam rangka qu anfusakum wa ahlikum nara tersebut, bagaimana kita bisa menata langkah-langkahnya dalam kehidupan di keluarga kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, pengikat yang paling kuat dari kehidupan keluarga kita untuk dibawa sehingga abadi di surga. Bersama di dunia dan abadi di surga, itu ikatan yang paling kuat mengikatnya adalah doa. Maka jangan pernah lelah dan jangan pernah putus di dalam mendoakan keluarga kita sendiri. Suami mendoakan istrinya, istri mendoakan suaminya, anak-anak mendoakan orang tuanya, dan ayah bunda mendoakan anak-anaknya. Itu adalah satu pengikat yang paling kuat agar kita bisa bersama-sama menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Di dalam mendoakan tentu ada banyak doa yang telah dituntunkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dengan doa Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak keturunan yang saleh. Atau kita juga berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami dari sisimu anak keturunan yang baik, yang thayyibah. Atau kita juga bisa mendoakan Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku kesemuanya sebagai orang-orang yang menegakkan salat. Atau doa yang sangat istimewa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan melalui amalnya para ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, dalam suratul Furqan
di mana mereka semua berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami dari pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami, mereka itu menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya Allah bagi orang-orang yang bertakwa itu sebagai pemimpin di tengah-tengah mereka. Ini adalah doa yang sangat indah. Yang pertama dari sisi pilihan katanya dan adabnya kepada Allah, doa ini termasuk doa terbaik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di dalam kalimat pertama ini, meskipun kalimatnya adalah menggunakan fi'il amr, tapi fi'il amr itu tidak langsung menunjuk kepada apa yang kita minta kepada Allah, melainkan dengan menisbatkannya kepada keagungan Allah. Kalau kita mengatakan Allahumma ungsurna, misalnya, ya Allah tolonglah kami, itu kalimatnya kita langsung meminta pertolongan kepada Allah untuk kita. Atau kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, kita langsung merujuk kepada kebutuhan kita, hajat kita kepada Allah. Yang demikian itu boleh dan tidak masalah. Hanya saja doa ini mengajarkan adab yang lebih tinggi di dalam menyampaikan maksud kepada Allah, yaitu dengan pertama-tama fi'il amrnya itu dinisbatkan kepada sifat Allah. Al-Wahhab, zat yang maha memberi karunia. Dengan mengucapkan Rabbana hablana. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi anugerah, maka anugerahkanlah untuk kami min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami itu qurrata a'yun, semoga mereka semua menjadi penyejuk mata kami. Jadi kalimatnya itu halus, Pak. Ya Allah tolong, bukan. Ya Allah ampuni, bukan. Ya Allah apa? Gitu ya. Allah, ya Allah cukupi aku. Ya Allah angkat derajatku. Ya Allah, enggak. Doa ini kalimatnya sangat lembut dan sangat penuh adab kepada Allah. Duhai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami dengan sifat Wahhabmu yang maha pemberi, agar anak keturunan kami dan pasangan kami itu menjadi penyejuk mata bagi kami. Jadi doanya itu betul-betul menunjukkan adab seorang hamba kepada Allah sesembahannya. Dan yang diminta di dalam doa itu sesuatu yang paripurna, qurrata a'yun, penyejuk mata. Menyebut penyejuk mata itu seperti kita menyebut sholat khusyuk. Apa artinya sholat khusyuk, Pak? Kalau sudah menyebut sholat khusyuk, itu berarti semua yang sebelumnya sudah terpenuhi, yaitu wudhunya sempurna, bersucinya sempurna, suci dari hadas dan najis sempurna, suci badan, pakaian, dan tempatnya. Lalu dia melaksanakan sesuai dengan rukun-rukunnya. Dia menghafal semua bacaan-bacaannya. Dia menghayati bacaan-bacaan itu dengan sangat dalam, sehingga dia merasakan bahwa seakan-akan dia melihat Allah, atau kalaupun tidak mampu, dia yakin Allah sedang melihatnya dengan sifat ihsan di situ.
Ketika kita menyebut sholat khusyuk, berarti semua yang tadi kita uraikan itu sudah tercakup di dalamnya. Tidak perlu didetailkan, itu orang sudah tahu itulah sholat khusyuk. Sama dengan mengatakan qurrata a'yun, penyejuk mata. Itu juga konsep paripurna tentang kebaikan dalam keluarga kita. Ketika istri menjadi penyejuk mata suaminya, suami menjadi penyejuk mata istrinya, anak-anak menjadi penyejuk mata orang tuanya, orang tua menjadi penyejuk mata bagi anak-anaknya, pada saat itu berarti beres dalam sisi ruhani, imannya, takwanya, beres pula dalam sisi ibadah, amal solehnya, ketaatannya, ibadah-ibadahnya, dan beres pula dalam soal akhlaknya mulia. Jadi dengan satu kata qurrata a'yun itu mencakup kita mohon kepada Allah agar pasangan dan anak-anak kita diperbaiki ruhiyahnya, diperbaiki iman dan takwanya untuk kita. Demikian pula dia diperbaiki oleh Allah dalam hal amaliyahnya, ibadahnya yang dia tunaikan. Diperbaiki pula oleh Allah di dalam akhlaknya, adabnya yang ditampilkan kepada kita. Jadi konsep qurratu a'yun itu seperti konsep sholat khusyuk tadi. Sudah paripurna semua kebaikan yang bisa dimohonkan kepada yang bersangkutan. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang bertakwa. Ini juga doa yang unik Bapak Ibu. Biasanya kita dituntun untuk berdoa itu doanya dalam sighat tawadhu. Wa ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minal mutatahhirin, wa ja'alna min ibadikas salihin, wa ja'alna min warathati jannatin na'im. Itu kita biasanya doa itu bentuknya, dan jadikanlah aku ya Allah, dan jadikanlah kami ya Allah, termasuk di antara banyak hambamu yang bertobat, termasuk di antara banyak hambamu yang mensucikan diri, termasuk banyak di antara hamba-hambamu yang soleh, termasuk di antara banyak hamba-hambamu yang mewarisi surga. Ini ketika kita berdoa biasanya bentuknya doanya seperti itu. Tetapi di dalam ayat ini kita tidak diajarkan berdoa wa ja'alna minal muttaqin, dan jadikanlah kami ya Allah termasuk orang-orang bertakwa. Bukan. Ayat ini mengajari kita doanya wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya Allah sebagai imamnya, pemimpinnya orang-orang bertakwa. Tidak cukup hanya menjadi termasuk orang-orang bertakwa, tapi jadikanlah sebagai pemimpinnya orang-orang bertakwa. Masya Allah. Maka doa ini istimewa karena menuntun kita untuk bercita-cita setinggi-tingginya dalam soal takwa. Ya, kalau soal takwa jangan tawadhu. Karena takwa itu tidak tampak, tidak terlihat. At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW, dia tidak terlihat, dia ada di dalam dada. Maka yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam perkara yang tidak terlihat semacam itu, termasuk ya, ketika Rasulullah mengajarkan is'alullah firdausal a'la, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau minta surga, minta firdaus yang paling tinggi. Nah, dalam soal seperti itu ambisiuslah. Termasuk dalam soal menjadi orang-orang bertakwa. Itu yang kita lihat di sini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita lazimkan doa ini untuk diri kita, untuk keluarga kita, pasangan kita dan anak-anak kita, agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki mereka menjadi insan-insan yang paripurna yang disebut sebagai qurratu a'yun tadi. Sekaligus kita berdoa kepada Allah agar seluruh keluarga kita menjadi orang bertakwa, dan
kita menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa tersebut. Ini yang pertama, jangan lepas dari saling mendoakan. Yang kedua adalah saling bersyukur dan mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehadiran mereka sebagai keluarga kita. Maka yang pertama, seorang suami harus bersyukur tentang kehadiran istrinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang istri harus bersyukur atas kehadiran suaminya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak harus bersyukur tentang keberadaan orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang tua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah berupa anak-anak mereka. Dengan kesyukuran yang tulus, dengan kesyukuran yang betul-betul, dengan menyadari bahwa bagi seorang suami kehadiran istrinya adalah penyejuk matanya. Kehadiran istrinya adalah tempatnya bernaung untuk mendapatkan sakinah dan ketentraman dari gejolak yang ada di luar sana, dari bahaya yang mengancam di luar sana. Kembali kepada istri, kembali kepada keluarga sebagai sesuatu yang akan menjaganya dalam kebaikan, yang telah menjadikan dia mampu menundukkan pandangannya, yang telah menjadikan dia terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan, yang telah menjadikan keluarganya tertata dalam nafkah, dalam harta, dalam berbagai aspek di rumah tangganya, termasuk pendidikan anak-anaknya. Seorang suami mensyukuri istrinya karena hal yang demikian. Sebagaimana seorang istri mensyukuri kepada Allah keberadaan suaminya yang telah memimpinnya, mengayominya, membimbingnya, memberikan nafkah kepadanya, ya, yang dengan nikmat Allah itu mereka berdua berada dalam kebaikan. Demikian pula orang tua mensyukuri anak-anak atas anugerah Allah kepada mereka sebagai orang tua. Meyakini bahwa anak-anak ini adalah jalan surganya. Meyakini bahwa anak-anak ini akan menjadi pintu surganya. Sebagaimana sebaliknya, anak-anak pun mensyukuri orang tuanya dengan segala nikmat dari Allah yang datang melalui orang tuanya, dan bagaimana kelak akan menjadi orang-orang yang dengan amal-amal mereka mengalirkan pahala yang tidak putus-putus bagi mereka meskipun sudah lama meninggalkan dunia. Rasa syukur itu juga harus diungkapkan kepada yang bersangkutan, sehingga seorang suami mensyukuri istrinya, mengucapkan terima kasih, mengucapkan jazakillahu khairan atas peran-peran besar yang telah ditunaikan oleh istrinya untuk membina, menata keluarga mereka. Mengucapkan terima kasih dalam khidmah yang telah diberikan oleh istrinya kepadanya, dalam mentasarrufkan hartanya, dalam menyediakan berbagai keperluannya di rumah, dalam menata rumah tangganya dan merancang pendidikan anak-anaknya. Ini syukurnya suami. Demikian pula syukurnya istri. Diungkapkan jazakallahu khairan, terima kasih kepada suaminya yang telah bekerja, mungkin membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering gitu, untuk bisa kemudian memberikan yang terbaik untuk keluarga. Itu ada ungkapan ekspresi. Demikian pula kepada anak-anak, bagaimana kemudian menghargai mereka, bagaimana mengapresiasi kebaikan-kebaikan mereka, prestasi-prestasi kecil mereka. Sekedar mengucapkan terima kasih ya nak, jazakallahu khairan, hari ini sudah jadi anak yang soleh. Terima kasih yang nak, hari ini sudah tidak rewel.
Terima kasih ya nak, hari ini sudah mau mengaji dan menghafal Quran. Terima kasih ya nak, hari ini sudah baik sama teman-teman yang lain. Bentuk-bentuk apresiasi ini sekaligus tarbiyah untuk membiasakan mereka di dalam keadaan kebaikan-kebaikan. Ini saling mensyukuri. Saling mensyukuri itu juga diungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah. Yang tadi seperti kita lihat dalam contoh hadis, diniatkan bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk seluruh keluarga. Ketika beramal, niatnya bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk seluruh keluarga. Dan bahkan kalau orang Jawa biasanya mengatakan orang tuanya tirakat, orang tuanya riyadhah, orang tuanya prihatin, itu akan bermanfaat bagi anak-anaknya. Kalau istilah Jawa, bopo topo, anak nompo, putu melu, buyut katut, canggah keserambah. Kalau bapaknya tirakat, bapaknya kemudian banyak ibadah, ya, maka anaknya akan mendapatkan kemuliaan karena itu. Cucunya putu melu masih ikut mendapat bagiannya. Buyut katut, cicitnya itu masih terbawa oleh kebaikan-kebaikan yang dialirkan oleh orang tua. Canggah keserambah, tinggal keturunan berikutnya mendapatkan bagian yang makin mengecil dari tirakatnya orang tua tersebut. Dalilnya ada dalam Al-Quranul Karim di suratul Kahfi dalam cerita tentang Musa dan Khidir alaihi wassalam, di mana ketika bagian akhir Musa dan Khidir memasuki satu negeri, mereka minta dijamu oleh penduduknya tetapi mereka enggan menjamu keduanya. Lalu Khidir alaihissalam menegakkan dinding yang hampir rubuh. Kenapa kok ditegakkan dinding yang hampir rubuh itu? Karena di bawah dinding itu terdapat harta simpanan, harta pusaka untuk 2 anak yatim penduduk kota tersebut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengutus 2 orang nabi mulia, yang satu adalah Rasul Ulul Azmi, nama yang paling banyak disebut dalam Quran, Musa alaihissalam, yang satu adalah gurunya Musa, yaitu Sayyidina Khidir alaihissalam. Apa keutamaan dari kedua anak yatim itu? Dijelaskan oleh Allah. Kenapa Allah sampai mengutus 2 orang nabi untuk menolong kedua anak tersebut, ya, menjagakan harta tersebut supaya nanti dapat dimanfaatkan ketika mereka dewasa. Alasannya cuma satu. Wa kana abuhuma shalihan. Bapaknya dulu orang yang soleh. Karena bapaknya dulu orang yang soleh, Allah nolongin anak-anaknya karena kesolehan bapaknya itu sampai untuk bisa, ya, menjadikan harta warisan mereka itu sampai kepada mereka. Allah mengutus 2 orang nabi mulia. Ini menunjukkan keutamaan orang tua yang soleh, kebaikannya masih dirasakan oleh anak-anaknya. Dalam tafsir bahkan disebutkan yang dimaksud wa kana abuhuma shalihan, bapaknya dahulu adalah orang soleh. Di situ bukan bapak langsung tetapi kakek ketujuh. Jadi solehnya kakek ketujuh, dampaknya masih terasa sampai cucu ketujuh. Kebaikan yang bisa mereka rasakan karena kesolehan orang tuanya. Saya pernah bercerita, saya punya kawan namanya Pak Gopar Bakul Gorengan. Pak Gopar Bakul Gorengan di dekat pesantren Krapia itu tidak pernah tinggal qiyamul lail, tidak pernah tinggal salat tahajud, tidak pernah tinggal puasa Daud. Saya dulu tanya, kok bisa Pak Gopar istiqomahnya itu tipsnya apa? Kata dia, gara-gara saya itu satu hari mijitin Pak Yai Khalil Bisri, kakaknya Allah yarham, sudah wafat, kakaknya Gusmus. Datang ke pesantren Krapia, kemudian Pak Gopar ini mijitin sebagai khidmah. Ketika Pak Gopar lagi mijitin, ya Khalil Bisri mempersilahkan
Pak Gopar untuk minum. Pak, diminum Pak. Gitu. Maka Pak Gopar mengatakan, Jai, al-afu mulo siam, saya puasa. Weh, tirakat Pak Gopar. Jai sekedik-sekedik. Lah iya, lah bapak ibu sampean dulu apa juga tirakat? Kata Pak Gopar, Jai, alhamdulillah Pak Yai, bapak saya dulu juga kadang-kadang sholat malam meskipun tidak rutin, kadang-kadang sholat duha meskipun tidak rutin, kadang-kadang puasa sunnah meskipun tidak rutin, sedikit-sedikit. Lalu Yai Khalil Bisri ngendiko kalimat yang menghunjam di dada Pak Gopar. Kata Yai Khalil Bisri, lah iya ya Par, bapak ibumu dulu tirakat saja kamu jadinya cuma kayak begini. Lah kalau kamu tidak tirakat terus anakmu besok mau jadi apa? Jadi kalimatnya itu cuma sederhana. Bapakmu dulu itu tirakat, kamu cuma jadi kayak begini. Maksudnya bakul gorengan gitu ya. Yang dibayangkan Pak Gopar begitu. Nah kalau kamu sekarang tidak tirakat, anakmu besok mau jadi apa? Gara-gara kalimat itu, sejak itu Pak Gopar puasanya ditingkatkan dari semula Senin Kemis yang bolong-bolong menjadi puasa Daud yang rutin. Salatnya ditingkatkan menjadi qiyamul lail yang selalu tidak pernah ditinggalkan. Masya Allah. Barakallah. Alhamdulillah anak-anak beliau sekarang semua sudah sarjana, dulu di pondok semuanya, hafid Quran, ngapal Qurannya lancar, ngapal Qurannya dimudahkan Gusti Allah. Jadi tirakatnya orang tua itu sangat bermanfaat bagi anak. Guru kami Allahyarham Kiai Mu'tamid Khalil Plausan dulu, kalau ada santri bermasalah ngaji angel, itu yang dipanggil pertama bukan santrinya tapi orang tuanya. Bapak, Ibu, ini tolong dibantu putranya supaya lancar ngajinya, dibantu supaya mudah pelajarannya. Apa yang harus kami lakukan Pak Kiai? Coba mulai sekarang, bisa nggak bangun malam setengah jam saja sebelum subuh. Terus nanti sholat 2 rakaat. Ayat pertama rakaat pertama baca wadduha, rakaat kedua baca alam nasyrah. Nanti ditutup dengan witir dengan bacaan qul huwallahu ahad. Setelah itu didoakan putranya supaya diparingi kelancaran dalam belajar dan mondok. Ternyata itu banyak diamalkan oleh orang tua yang kemudian anaknya alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa menyesuaikan pembelajaran di pondok. Jadi manfaat dari tirakatnya orang tua, riyadhahnya orang tua untuk anak-anaknya itu ada dalilnya dan terbukti secara nyata di dalam kehidupan. Allahu a'lam bishawab. Yang ketiga, saling menjaga. Tadi sudah kita sebutkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga betul-betul dalam segala aspeknya. Kita jaga tentu salah satunya dengan saling menguatkan dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, Allah merahmati seorang suami yang bangun qiyamul lail, lalu dia bangunkan istrinya untuk qiyamul lail. Kalau istrinya tidak mau bangun, maka dia percikan air dengan lembut ke wajahnya. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun qiyamul lail, dia bangunkan suaminya untuk qiyamul lail. Kalau suaminya tidak mau bangun, maka dia percikan air dengan lembut ke wajahnya. Itu saling menjaga di dalam ketaatan yang dipuji oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah SAW memuji dan menggolongkan sebagai ahli surga seorang bapak yang menggantung cambuk di atas pintu rumah. Lalu bapak ini mengumpulkan anak-anaknya mengatakan, nak, kalian lihat cambuk ini, kalau kalian melihat bapak kalian melanggar apa larangan Allah, maka kalian masing-masing punya hak untuk memukul bapak dengan cambuk ini. Sebaliknya, kalau kalian bapak dapati juga melanggar apa yang dilarang Allah, maka bapak juga akan cambuk kalian dengan cambuk ini. Ini sebagai bentuk kepedulian dan ghirah seorang ayah untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Dalam aspek lain tentu dijaga dalam kesetiaan, dijaga dengan sebaik-baiknya. Seorang istri berdandan berhias untuk suaminya yang terbaik supaya suaminya terjaga dari perbuatan-perbuatan keji di luar sana.
Seorang suami pulang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan rapi, dalam keadaan wangi dan segar untuk bertemu dengan keluarganya, dan seterusnya. Itu semua adalah upaya untuk saling menjaga. Yang keempat, kita saling sabar karena masing-masing di antara kita pasti diuji. Ada suami diuji dengan istrinya, ada istri diuji dengan suaminya, ada anak-anak diuji dengan orang tuanya, ada orang tua diuji dengan anak-anaknya. Ujian itu terus berjalan, maka sabar adalah hal yang mutlak diperlukan. Seperti tadi kita mengetahui keutamaan sabar. Sabar itu ada kekhususannya karena malaikat takjub pada amal sabar, sebab malaikat tidak bisa sabar karena tidak punya hawa nafsu, berbeda dengan manusia. Maka mensabari ketika pasangan kita belum sesuai impian, mensabari ketika pasangan kita belum sesuai yang diharapkan, ya. Ibu-ibu tolong sabar kalau bapak itu habis mandi, handuknya masih ditaruh di kasur. Kalau ngambil baju, narik yang bawah, atasnya berantakan. Itu mohon disabari kalau belum menjadi satu hal yang bisa diperbaiki. Misalnya yang terpenting kita melihatnya jangan sampai jatuh ke dalam hal-hal yang bisa menjerumuskannya kepada api neraka. Kalau pada urusan-urusan yang masih bisa ditolerir semacam itu, dilapangkan hatinya, disabarkan dirinya. Demikian pula sebaliknya, ya. Bagaimana bapak-bapak sabar kepada istrinya. Kalau istri itu ngomel, ngomong, bersuara, harus disyukuri karena berarti dia masih peduli. Kalau dia kok komplain, kalau dia kok keluar kata-kata mungkin kurang sedap di telinga, tetapi itu berarti dia masih cinta. Itu berarti dia masih peduli. Itu berarti dia masih ingin memperbaiki. Itu saja komitmen yang kita pegang, ya, saling sabar satu sama lain. Yang terakhir tentu saling waspada, Pak. Karena semua kita ini berpotensi dibajak setan untuk saling menjerumuskan. Ada Bal'am bin Ba'ura, contoh di kalangan Bani Israel, yang suaminya saleh dan lagi ibadah, ahli ibadah, tergelincirnya karena bujuk rayu istrinya. Tergelincirnya dia mendoakan Musa alaihissalam supaya tidak bisa memasuki satu negeri, itu sesudah istrinya disuap oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu terdapat musuh bagimu, maka waspadalah kepada mereka. Yang dimaksud musuh di situ karena mereka dibajak oleh syaitan untuk menjerumuskan kita dari jalan yang lurus. Saya kira demikian, saling mendoakan, saling mensyukuri, saling menjaga, saling bersabar, dan saling mewaspadai adalah kunci untuk kita bersama di dunia hingga kelak abadi di surga. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.